Kalau untuk abang sendiri kecewa tidak sih bang perihal tentang kasasi ditolak ini oleh MK? Pasti kecewa. Karena memang saya pengacaranya. Kenapa saya harus dihukum? Yes. Tapi kan sekali lagi ini perintah undang-undang. Ya biarlah Bapak Presiden Prabowo yang menilai. Kalau Pak Prabowo menilai saya layak mendapat pengampunan, ya bilang nanti biar Pak Prabowo yang menilai, biar tim pengacara saya layak saya mengajukan PK dengan novum-novum yang ada, novum baru, silakan. Saya nggak masalah. Saya akan tetap jalan, tim saya jalan, keluarga saya jalan, nggak ada masalah. Jadi kita amanah, tapi jangan desa-desa, cepat eksekusi Rasman, cepat eksekusi Rasman. Kok kalian mau cepat-cepat semua? Iklim aja belum dieksekusi, putusnya udah sebulan lebih. Biarin aja, berproses kok. Saya nggak kemana-mana, saya ada di sini. Saya ada di sini. Dan biarkan nanti tim saya yang bekerja, biarkan kejaksaan yang bekerja. Kami komunikasi sampai Rasman dan yang larikan, enggak lari saya di sini. Enggak tipe saya yang lari. Ya, saya jangan kan dibilang nanti akan begini, kenapa si Anu begini, dia pergi Rasman, enggak lah, itu kan masing-masing. Masing-masing orang kan. Saya hargai sikap orang bawa Rasman Sylvester apa ini? Bang Sylvester punya pertimbangan sendiri, punya logika berpikir sendiri, punya pendapat sendiri, dia pengacara, sehingga dia berpikir bahwa lah dia tidak pantas menjalani hukuman, ya, sehingga dia melakukan itu. Apa yang salah dengan dia? Saya merasa saya datang bertemu dengan lapas misalnya, silakan lakukan upaya hukum mereka. Ini masalah pendapat saja. Jadi bukan berarti Bang Sylvester itu dianggap pengecut, bukan. Saya nggak bilang dia pengecut. Dan Rasman nanti enggak ada sini urusan pengecut dan pemberani, urusan pemahaman hukum. Saya menganggap bahwa proses ini harus saya lalui dengan tahapan yang ada. Kita dan lain-lain. Berarti untuk depannya akan ada upaya hukum lanjutan ke untuk Ya itu sudah pastilah, nanti berkomunikasi antara lawyer to lawyer saya dengan pihak kejaksaan maksud saya, kita lihat nanti, kita tunggu aja. Nggak usah didesa-desa, nggak usah dipaksa-paksa, tapi jangan lari pokok perkara, menjadi perkara Rasman, fokuslah ke ijazah, itu yang betul, sampai nanti P21 sambil menggelinding, baru nampak. Kalau perkara Rasman mau Hotman, sudah lama, sudah 4 tahun, orang udah lupa, udah basi. Berarti urusan sepetak sawah kok sampai begini heboh. Oke. Berarti kan ini tadi abang mengatakan bahwa nantinya akan ada usaha untuk proses, maksudnya lanjutan ya untuk kasasi, perihal kasasi ini ditolak kan. Nah mungkin apa sih bang, boleh bocoran nggak sih abis itu langkah-langkahnya, apa mau kemana lagi? Ada PK, ada PK lah langkahnya. Apakah kami sudah novum baru? Udah ada, banyak udah novum baru. Ya kan ya. Ini Pak Andri Agam dari Sumut, salah satu timnya, itu ada pendalaman. Dan saya berharap Pak Ketua Mahkamah Agung kalau masih ada rasa tidak nyaman karena sikap di pengadilan kemarin, saya minta maaf. Tapi untuk Hotman saya nggak minta maaf, karena saya merasa tidak salah. Kenapa saya tidak salah? Saya bisa buktikan bahwa ada perbuatan itu dalam pengadilan. Artinya itu ada 5 hakim. Yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa saya dihukum? Karena saya menerima kuasa. Dan ada relasi antara saya dengan dia sebagai klien dengan kuasa hukum. Kenapa kok jadi saya dipersoalkan? Sementara orang itu yang berhubungan, kan kalau dilihat dari rangkaian peristiwa kelihatan bahwa ini mantan apa ini mantan Aspri Rasman atau mantan Aspri Hotman? Kan Aspri Hotman. Berarti ada rangkaian, ada petunjuk. Di situ dong dilihat. Tapi tadi ini mungkin ada pertimbangan. Jadi tak usah terlalu ini. Saya ini ada yang bilang, oh ini Rasman ini jadi divonis bersalah gara-gara ada hubungannya dengan Pak Jokowi, bela-bela ijazah jembatan. Saya yakin nggak ada sampai sejauh itu. Rasman itu nggak siapa-siapa, nggak berbahaya buat negara juga. Saya bukan musuh negara, nggak korupsi, nggak teroris, nggak melawan Pancasila. Siapalah saya, anak kampung. Saya pejuang dan petarung. Karena itu saya menegakkan keyakinan saya. Saya tak boleh mengalah dengan keyakinan saya. Jadi keyakinan saya itu menurut saya benar adanya. Itu. untuk keluarga sendiri seperti apa bang kalau mengetahui itu tidak tercoreng di media dan Menurut kami itu nggak kecoreng.
Mungkin nggak sini kan bang? apa ya, jadi apa, kayak sawah yang dicangkul gitu, antara ya sejoli lah, satu mengaku suka sama suka, satu mengadu kemarahan, pokoknya pelecehan. Ya bagi kami itu tidak, bagi saya dan keluarga semuanya itu proses perjalanan hidup aja, mungkin bisa lebih lebih matang lagi, jauh matang lagi untuk menghadapi ya kisu-kisu masalah seperti ini, seperti itu. Intinya kami sekeluarga ya biasa aja gitu. Maksudnya tetap support Bang Rasman lah gitu, apapun itu ya. Bang, Cukup ya? izin, aku mau coba ini, kan kemarin kan selain itu pernah ada laporan ke abang dari pihak hakim kalau tidak salah yang di Bareskrim. Ini banyak yang lupa mungkin ya. Ini seperti apa kelanjutannya bang? Nah itu biar berproses. Masih proses Kita sampai saat tunggu ini? saja. Sudah Dan ada saya yakin saya tidak bersalah. Karena sudah diuji semuanya. Karena memang tidak ada yang, itu kan dipotong video itu oleh si Hotman kan, di up. Saya nggak ngomong hakim kau kok nggak gitu. Hakim juga ada koruptor, polisi juga, jaksa juga, KPK juga, pengacara juga. Diri saya sendiri coba, kenapa kok jadi hakim yang nggak gitu? Terus apakah kita tidak boleh protes? Kan boleh, hanya saja ada yang naik meja. Nah ini mungkin ada kata oke lah, karena itu saya dibukukan basnya, cukup setahun udah dibukukan. Kenapa harus berlama-lama gitu loh? Tapi kalau itu membuat mereka masih kurang, ya udah nggak apa-apa monggo. Tapi kan ada rasa, kita kan manusia pemaaf. Ya udah, karena itu saya kalau dalam hal ini saya minta maaf. Dan saya sudah ajukan berkali-kali permohonan itu dengan Rinda Firdaus, kira-kira gitu. Berarti Oke, sudah ada cukup ya, panggilan terakhir ya? Bareskrim ya? Maksud izin, berarti sudah ada klarifikasi dan pemeriksaan di Bareskrim? Sudah. Insya Allah nanti akan ada kepastian. Oke. Tapi 1,5 tahun dengan nilai yang cukup besar, kan mungkin Kan sebagai menjalannya nggak setengah tahun, kan 23 kan, ada remisi, ada apa lagi potongan yang lainnya kan, ada TV juga kan, ya apa aja lah, para semua fokus nggak ada. Saya ini bukan anak sultan, bukan anak raja, saya orang dari bawah. Biasa. oke, Soekarno bilang biasa dalam revolusi. Biasa. Jadi serat lah aja. Lu tentang hidup saya sedikit pandangannya silakan. Kenapa? Kau jangan hindar. Mungkin seperti apa nih Pandangan bang? Agam nih. Ini Agam nih 12 tahun Ya, jadi sekretaris saya. Silakan dia menilai saya. kenal Bang Rasman itu sudah lama ya, dari 2007. Dan beliau seorang petarung. Jadi yang namanya hal dari penjara itu biasa. Dulu juga 3 bulan biasa. Saya ikut Iya. berkunjung ke dalam, tahu itu hal biasa. Dia orang yang dari bawah dan kuat, strong, nggak takut sama dia, ini masalah gitu. Dan saya ingat juga yang saya dari Medan ikut bergabung di sini membantu Bang Rasman untuk kita ajukan upaya PK. PK ini memang tidak menghalangi eksekusi. Oleh karena itu kami sudah mengumpulkan beberapa novum yang nantinya kita akan ajukan di pengadilan. Itu akan kita buktikan nanti semua itu. Dan iya, satu lagi Kim yang sudah duluan Sebulan lebih. 1 bulan yang lalu itu sampai saat ini belum dieksekusi loh. Itu harusnya jadi pertanyaan. Harusnya jadi pertanyaan lah, kenapa kok sibuk Bang Rasmannya gitu. Dan ini satu lagi ya, ini yang satu saya sampaikan bahwa ya ini sangat mencederai advokat ya. Karena kita menjadi waspada ketika kalau seandainya mengerahkan korban seperti ini gara-gara klien, ini sangat bahaya bagi pengacara yang lain. Itu yang saya tekankan kepada ini advokat harus bersatu untuk bisa merubah ini gitu. Iya. Mudah-mudahan di PK ini menjadikan dasar hukum dari Mahkamah Agung, jangan seperti itu loh. Jangan dikorbankan, jangan dikriminalisasi terhadap Bang Rasman sebagai seorang advokat. Nah bayangkan kita selama ini kalau terima klien tiba-tiba dia baling gitu, tidak komitmen dan mengatakan bahwa tidak ada tantangan. Padahal sejelas itu udah di samping ada konferensi pers, tantangan kuasa mengatakan tidak ada penyampaian seperti itu. Jadi kan bahaya. Kalau Bang Rasman tujuannya murni membantu Tim Hakim untuk supaya dia diajukan dugaan kejahatan. Kenapa kok ini berbalik malah menjadi korban gitu loh? Dan akhirnya terbukti Hakim itu dipenjara kan 6 bulan. Ini kan seharusnya menjadi mudah-mudahan novum nanti di pengadilan gitu loh. Dia sudah terbukti bersalah, ya harusnya kan Bang Rasman sebagai korban. Itu yang kami harapkan nanti mudah-mudahan kami dari tim hukum berharap ini menjadi perhatian daripada Bapak Presiden, kemudian Komisi 3 juga pada Mahkamah Agung. Ayolah kita perbaiki hukum kita di negara ini. Janganlah seperti ini kami advokat dikorbankan seperti ini.